Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan pembahasan kita. Setelah fa ba'da fathi Baitul Maqdis, setelah penaklukan kota Baitul Maqdis, maka semua umaraul ajnad, semua pemimpin pasukan kembali ke kota masing-masing. Kembali ke kota Homs, kembali ke kota Aleppo, kembali ke kota Antokiyah. Dan Abu Ubaidah kembali ke kota Homs. Di kota Homs, beliau bersama para sahabat yang punya bagian kota Homs. Salah satunya adalah Sayyidina Khalid bin Walid, ada di dalam pasukan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Beliau dikepung oleh pasukan Romawi. Jadi pasukan Romawi, masih ada sisa-sisa pasukan Romawi yang ingin menyerang, ingin mengambil kembali wilayah yang telah ditaklukkan oleh umat Islam. Maka sisa-sisa serpihan dari pasukan Romawi yang masih berbentuk sebuah kompi dan armada perang mencoba untuk mengambil alih, mengambil kembali, merebut kembali wilayah kekuasaan yang telah ditaklukkan oleh umat Islam. Yang menjadi sasaran mereka kali ini adalah kota Homs, yang notabene diisi dan ditempati oleh Sayyidina Abu Ubaidah bin Al-Jarrah bersama Khalid bin Walid dan para sahabat-sahabat Rasulullah yang lain. Maka di luar benteng kota Homs, pasukan Romawi mengepung berbaris rapi dengan berbagai persenjataan lengkap. Sedangkan umat Islam di dalam fatahassanu dakhil himso, mereka berteduh, berlindung di dalam kota Homs. Banyak para sahabat yang kita bertahan saja, kita berlindung saja di dalam benteng. Satu-satunya yang memberikan masukan untuk berperang, Khadijal Bina, berperang melawan orang-orang Romawi di luar benteng, hanya Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu an. Akhirnya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah condong malah ila ra'yi Khalid bin Walid radhiyallahu an. Beliau cenderung ikut pada pendapat dari Sayyidina Khalid bin Walid untuk memerangi mereka Kharijal Bina, memerangi mereka di luar benteng kota Homs. Akhirnya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah menyiapkan pasukan dan berperang dengan pasukan yang mengepung kota Homs Kharijal Bina, dan faqad nasrahumullah binasrin. Allah memenangkan mereka, memberikan pertolongan untuk membuat mereka menang. Selanjutnya, setelah penaklukan, rentetan penaklukan di kota Romawi, di Madinah terjadi sesuatu yang cukup aneh. Madinah mengalami paceklik luar biasa. Bahkan angin-angin fahabbatir rih taski turaban karromadi. Angin-angin itu membawa debu, dan debu itu berwarna abu-abu. Semacam kalau bahasa Madura, abu tumang. Faswaddatil ardu, tanah-tanah menjadi hitam. Hama-hama yang lain, hama-hama ulat, hama-hama katak juga menyerang Madinah ketika itu. Madinah lumpuh luar biasa. Madinah paceklik tidak seperti biasanya. Akhirnya fakataba Umar radhiyallahu an ila umara Misra, kepada raja-raja Mesir, kepada gubernur-gubernur Mesir. Salah satunya yang orang pertama, fa'awwalu man qadamah bihi. Jadi orang pertama yang memberikan bantuan ke Madinah adalah Sayyidina Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, membawa arba'atu alafin min dabbatin. Jadi beliau membawa 4.000 tunggangan. 4.000 tunggangan bersama isi-isinya untuk membantu meringankan beban-beban Madinah, untuk membantu memberikan bahan makanan pokok kepada masyarakat Madinah. Maka Sayyidina Umar mengajak semua warga Madinah ketika itu, semua warga Madinah untuk berkumpul dan sholat istisqa, sholat minta hujan. Beliau berkumpul, disuruh beristighfar kepada Allah dengan berbagai kaifiyah di dalam kitab kutubut turaf para ulama salaf, istisqa. Dan beliau bersama dengan Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, yakni ammu nabiyina, paman dari
habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma skina wa ahyil ibad wal bilad. Bahasanya Sayyidina Umar bin Khattab, ya Allah, berikan kami hujan. Berikan kami hujan dan hidupkanlah para hamba, hidupkanlah bumi-bumi. Wa ahyil ibad wal bilad. Lalu beliau berkata kepada semua masyarakat Madinah, istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Mintalah maaf kepada Allah, beristighfarlah kepada Allah Tuhan kalian, sebab Allah adalah Maha Pengampun. Lalu Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib berdoa dengan panjang. Sebelum beliau selesai berdoa, maka mendung menyelimuti kota Madinah dan Madinah diguyur hujan untuk mengakhiri masa-masa paceklik. Dan ini Sayyidina Umar juga berkata, ya Allah, dulu ketika ada Nabi Muhammad SAW, kami bertawassul dengan Nabi Muhammad SAW. Sekarang Nabimu telah tidak ada. Natawassalu ilaika bi ammi nabiyyika Abbas bin Abdul Muthalib. Setelah nabimu tak ada, maka kami bertawassul melalui paman nabimu untuk menghujani kami wa ahyil ibad wal bilad. Dan ini adalah merupakan salah satu alasan, dalil, hujjah orang-orang Nahdlatul Ulama bahwa bertawassul kepada orang-orang soleh itu diperbolehkan. Setelah Amr Ramadah di Madinah, maka di kota Romawi juga ada tragedi yang cukup aneh, yakni beristilah Ta'un, kota Ta'un. Ta'un lebih dikenal dengan Ta'un Amawas. Kenapa dikatakan dinamakan Ta'un Amawas? Sebab Amawas, Ta'un ini berangkat atau bermula dari kota kecil, desa kecil bernama Amawas, maka identik dengan nama Ta'un Amawas. Ta'un Amawas termasuk wabah, sebab ketika Ta'un ini melanda kota Romawi, melanda kota Syam, maka sekitar Imam Al-Waqidi, para mu'arrikhun Islam, itu sampai mengatakan ada sekitar 25.000 sahabat yang mati mendadak ketika masa Ta'un Amawas. Wakilah salatsunah alfan, 30.000 sahabat wafat di dalamnya karena Ta'un Amawas. Bahkan di dalam 25.000 atau 30.000 sahabat yang wafat, di dalamnya banyak pembesar sahabat, min kibar sahabat, salah satunya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu, juga ada Yazid bin Abi Sufyan radhiyallahu an, juga ada Abbas bin Abdul Muthalib, juga ada Fadl bin Abbas bin Abdul Muthalib, juga ada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhum. Para sahabat wafat dalam masa Ta'un Amawas di kota Romawi. Wakilah kharajah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qitalil Rum, untuk memerangi orang-orang Romawi. Maka ketika sampai di kota Romawi, di kota Syam, maka beliau ditunggu, disambut oleh para pemimpin pasukan. Salah satunya ada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu sebelum beliau wafat. Maka beliau memberitahu bahwasanya fashtaghalal waba fi baladir Rum. Kini tanah Romawi dipenuhi dengan wabak yang bernama wabah Ta'un. Maka al-muhajirin wal ansor memberikan saran untuk bil audi, untuk kembali. Maka Sayyidina Umar bin Khattab memilih mengikuti saran itu dan beliau fanadahumun nas birruju', beliau kembali ke Madinah. Maka sebelum beliau kembali, Sayyidina Abu Ubaidah bin Al-Jarrah berkata kepada beliau, Sayyidina Umar bin Khattab, afiraran min qadarillah, apakah kau akan lari dari takdir Allah? Iya. Naam. Jawab dari Sayyidina Umar bin Khattab, iya, aku lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain. Afara'aita, apakah kau lihat, seandainya kau punya unta dan kau ingin memberikan makan untamu, di lembah kanan ada bukit, di lembah kanan ada bukit yang subur, di lembah kiri ada bukit yang gersang. Apakah jika kau memberikan makan untamu di lembah kanan yang subur dan meninggalkan lembah kiri yang gersang, engkau datang ke takdir Allah untuk pergi dari takdir Allah yang lain, pergi dari takdir Allah yang lain menuju takdir Allah yang lain. Lau ghairuka yaquluha ya Aba Ubaidah. Sampai Sayyidina Umar bin Khattab setengah marah.
Lau ghairuka yaqulu ya Abu Ubaidah. Seandainya bukan engkau yang mengatakan itu Abu Ubaidah, geram beliau. Karena ini ada sisi-sisi Jabariyah sebenarnya ya. Maka sebagai mediator fasami'a bihima, Abdurrahman bin Auf mendengarkan percakapan di antara keduanya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna nabiyya qala idza sami'tum bihadzal waba bi baladin, jika kalian mendengar ada wabah ini di suatu balad, fala taqdimu alaih, maka jangan datang. Lalu selanjutnya, wa idza waqa'a bi baladin wa antum fi fala takhruju firaran minhu, jika kalian ada di dalamnya maka jangan keluar untuk lari. Jadi ketika ada suatu wabah, jangan datang. Jika kalian di dalam, jangan keluar. Nah, ini wabah, ini identik dengan yang terjadi dengan kita. Semoga kita segera sembuh dari corona COVID-19. Jadi corona, jika pembatasan-pembatasan yang diberikan oleh pemerintah, kita ikuti saja untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Maka memang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, jika kalian mendengar wabah ini di suatu balad, maka kalian jangan fala taqdimu alaih wa idza waqa'a bi baladin wa antum fihi fala takhruju. Jika itu ada di suatu negara, maka kalian jangan keluar, dan kalian di dalam, kalian jangan keluar, dan jika kalian di luar, jangan masuk. Maka cukup relevan dan cukup ngena berkaitan dengan COVID-19. Jadi wabah Ta'un Amawas yang terjadi pada masa Sayyidina Umar bin Khattab cukup sama, meskipun COVID-19 tidak sampai dinamakan wabah, karena wabah itu langsung ribuan orang mati sekaligus. Itu wabah Ta'un. Cukup sekian pembahasan dari kami. Pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang Fathu Ifriqiyah, Fathu penaklukan kota-kota di Afrika. Jadi Afrika di sini kita pahami adalah daerah Islam, bukan sekelas Madagaskar atau Wakanda, tapi Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Sudan, Libya. Ini akan menjadi pembahasan kita untuk masalah Fathu Ifriqiyah. Dan yang pertama kali kita akan bahas nanti adalah Fathu Mesir, penaklukan kota Mesir. Di dalam kota Mesir ada sungai legendaris bernama Sungai Nil, dan bagaimana kisah-kisah di dalamnya ketika Sungai Nil tidak mengeluarkan air, dan Sayyidina Umar datang bukan dengan orang, bukan sebagai orang, tapi datang sebagai nama, menitipkan nama untuk mengirimkan salam ke Sungai Nil agar ia kembali mengalir. Dan kisah keseruan dan keunikannya akan kita bahas pada sesi selanjutnya, edisi selanjutnya. Akhirul kalam, semoga bermanfaat, semoga barokah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.